Ayo berinvestasi akhirat, bangun rumahmu di surganya. Sempurnakanlah ibadah Anda dengan beramal jariah yang pahalanya tidak terputus hingga akhir kiamat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah la syarika lahu alladzi ja'alal jannata lil muttaqin. Asyhadu anna sayyidina wa maulana Muhammadin abduhu wa rasuluhu da'ila syiratil mustaqim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada Ramadan ini kita telah sampai kepada malam yang ke-7. Dan ini merupakan suatu karunia rahmat Allah yang sangat luar biasa. Sehingga mata yang bisa melihat, kaki yang bisa melangkah, tangan yang mendengarkan azan dikumandangkan tadi, dengan penuh rasa tanggung jawab kita melangkahkan kaki kita dalam keadaan kaki ini baik-baik saja. Begitupun kenikmatan yang lain, termasuk keimanan, kesehatan, dan waktu luang. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita berbicara soal waktu luang. Betapa pentingnya kita memanfaatkan waktu yang ada pada bulan Ramadan. Jangan sampai waktu yang ada pada bulan Ramadan ini dia terlewati dan berlalu dengan begitu saja. Kenapa? Karena bulan Ramadan ini adalah bulan pembeda. Sudah dikatakan di dalam Quranul Karim, syahrul Ramadan alladzina unzila fihil Qur'anu hudal linnas wa bainatin minal huda wal furqan. Bahwa Ramadan ini adalah bulannya diturunkan Al-Qur'anul Karim sebagai petunjuk dan sebagai furqan, sebagai pembeda. Jadi mungkinkah kebiasaan kita yang masih belum mengoptimalkan waktu untuk sholat wajib di masjid misalkan. Maka Ramadan ini adalah suatu bentuk perubahan kita, pembeda kita daripada bulan-bulan yang lainnya. Jadi kalau misalkan di luar bulan Ramadan, kita masih putus-putus 5 waktu kewajiban kita, yaitu sholat 5 waktu, maka harapannya, cita-citanya ketika datangnya bulan Ramadan ini berbeda, tampilannya kita berbeda. Bukan lagi kita hamba yang tidak memaksimalkan peribadatan itu. Dan banyak sekali peribadatan-peribadatan yang perlu dan wajib kita kerjakan. Seperti tilawatil Quran. Ada teman ustadz saya yang Masya Allah kita setiap harinya kita menggunakan konsep program sharing store bacaan Quran yang sudah berapa juz kita baca. Bukan ria, bukan syiar, bukan ingin menampakkan bahwa ini loh saya hari ini baca 5 juz, saya pamer, tidak, bukan itu. Tapi harapan kita adalah kita memotivasi yang lain. Ada namanya program one day one juz dan lain sebagainya. Teman ustadz saya itu dalam satu hari membaca 20 juz Quran. Saya bertanya kepada beliau, Ustadz, bagaimana Ustadz meluangkan waktu sehingga Ustadz dalam satu hari ini bisa menyelesaikan 20 juz Quran. Yang setahu saya, pada umumnya orang kalau baca 1 juz Quran kurang lebihnya setengah sampai 1 jam. Apalagi kalau pakai cara yang tartil. Jadi 20 juz Quran, kalau andai kata 1 juz Quran itu 1 jam, berarti Ustadz 20 jam dengan Quran. Beliau mengatakan, saya hafiz, saya sudah hafal Quran, sehingga bacaan saya bisa lebih dipercepat. Bisa setengah daripada itu, 10 jam ke bawah bisa 20 juz. Jadi itu motivasi yang kita dapatkan. Harapannya kita yang dulu-dulu, yang lalu-lalu di luar bulan Ramadan, 1 juz Quran pun belum kita baca, tidak mampu kita baca dalam 1 hari,
Maka Ramadan inilah perubahan kita, perbedaan kita dibanding-banding dengan bulan-bulan yang lain. Karena kapan lagi kalau bukan sekarang? Siapa lagi kalau bukan kita? Karena Ramadan ini datang dengan penuh berbagai macam keistimewaan yang sangat luar biasa spesialnya. Bahkan Ramadan ini dikatakan sebagai tamu yang sebentar lagi akan pergi meninggalkan kita. Jangan sampai di hari kemenangan tiba, takbiran dikumandangkan, kemudian kita merasa hari kemenangan, tetapi pada sejatinya satu kali hatam Quran pun tidak kita selesaikan pada Ramadan ini. Maka Ramadan ini sebagai tamu, sebagaimana dikatakan, al-yauma doipuka wa doipu murtahilu yahmaduka zumuk. Hari ini adalah tamumu, dan yang namanya tamu akan pergi meninggalkan dirimu, entah dia memuji ataukah mencelah dirimu. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syair ini memang bukan hadis, memang bukan ayat. Tetapi syair ini sungguh menyentuh hati saya. Dia mengatakan bahwa hari yang datang kepada kita ini adalah tamu. Terlebih Ramadan, dia tamu. Kemarin yang Bapak Ibu sekalian dan saya kita semua sudah melalui malam kemarin, itu sudah berlalu. Apa yang tinggal di situ bukan kenang-kenangan, bukan. Tapi yang tinggal di situ adalah amal soleh. Amal soleh atau amal kejahatan, gitu saja. Amal ke surga atau amal menuju ke neraka. Padahal dikatakan laisa min amalin wa yuqtimu alaih. Tiadalah suatu amalan yang kita kerjakan pada menit dan detik ini, melainkan amalan itu seperti tadi mungkin celengan kotak amal masjid berjalan, seperti kita baca la ilaha illallah sama dengan kita kasih masuk 100.000 di kotak amal detik itu pula. Ini pukul berapa nih? 20:17. Kita berkata subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ucapan ini dicatat. Dan dia akan berlalu besok. Besok sudah bukan malam yang sama. Tamu ini sebentar lagi akan pergi meninggalkan kita. Jadi marilah kita memberikan pesan dan kesan yang terbaik pada setiap malam-malam dan siang-siang hari pada Ramadan. Karena dikatakan innal laila wan nahara khazanatan fanzuru maza tadahuna fihi. Sesungguhnya malam dan siang adalah tempat simpanan yang paling berharga. Terlebih Ramadan ini pahala kita berkali-kali lipat. Maka marilah hendaklah kita perhatikan baik-baik apa yang kita simpan pada malam-malam dan siang-siang harinya. Bukan simpan uang saja ketika siang hari kita mencari nafkah. Tetapi menyimpan amal itu tempatnya pada malam dan siang-siang harinya Bapak Ibu sekalian. Jadi tolong kita perhatikan baik-baik. Jangan sampai malam ke-8 besok sudah jatuh keimanan karena hanya hujan rintik-rintik, patah semangat ke masjid, patah semangat untuk tilawah dan lain sebagainya. Jangan. Waktu ini benar-benar akan berlalu. Ramadan sesuatu yang sangat-sangat singkat. Mari kita optimalkan, mari kita maksimalkan, mari kita adakan perubahan besar dari diri kita dengan mengoptimalkan waktu-waktu di dalam bulan Ramadan. Baik zuhur, baik asar, baik maghrib, baik isya maupun sampai dengan subuhnya. Mau lelah bagaimanapun, mata masih kantuk bagaimanapun, bangun pada setiap malam-malamnya. Baca Quran dimaksimalkan, sholat subuh, sholat sunnah-sunnah yang lain tetap kita jalankan. Karena waktu ini hanya sebentar. Dia akan pergi meninggalkan kita dalam keadaan dia memuji ataukah mencelah diri kita. Kita berharap, kita berdoa, kita berusaha. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kekuatan, Allah memberikan kepada kita semangat keimanan sehingga hati ini tidak pernah rapuh dengan hujan rintik-rintik atau ujian-ujian yang berbagai macam modelnya untuk mengurangi peribadatan-peribadatan kita yang kita usahakan untuk menjadi investasi akhirat kita sehingga Ramadan ini kelak pergi meninggalkan kita dalam keadaan dia akan memuji kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya rabbal alamin. Demikian mungkin apa yang bisa kami sampaikan, kurang dan lebih mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan yang salah datangnya dari saya. Pada akhirnya mungkin saya ingin bawakan satu pantun. Ubur-ubur ikan lemah,
Ramadan tamu yang mulia, mari tingkatkan takwa menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo dukung media dakwah Masjid Agung Al-Akbar dengan ikut berdonasi pengadaan alat multimedia dan operasional dakwah. Usia boleh terputus, pahala jariah mengalir terus.